kita nggak punya suatu hal yang ingin dicapai atau ingin dilakukan, tapi ketika melakukannya, kita selalu berhenti di tengah-tengah jalan. Misalnya kita ingin hidup sehat, atau kita ingin belajar bahasa Jepang, atau kita ingin menabung. Nah, ketika kita melakukan suatu hal itu, kita selalu berhenti di tengah jalan. Bukan karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, bukan karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi hanya saja kita hanya kurang konsisten. Maka dari itu kita perlu yang namanya disiplin. Nah, di video kali ini aku nggak mau ngajari teman-teman tentang disiplin, bukan niat saya untuk mengajari teman-teman untuk disiplin, karena di sini aku juga masih belajar tentang disiplin itu sendiri. Di sini aku cuma ingin sharing apa yang aku sedang pelajari tentang disiplin itu. Apa yang dinamakan disiplin? Apa arti dari disiplin itu sendiri? Disiplin adalah kemampuan untuk seseorang melakukan hal-hal yang sudah dipilih seseorang tersebut, walau dalam keadaan dan perasaan yang selalu berubah-ubah. Banyak orang-orang mengartikan disiplin hanya tentang bekerja keras, tentang tepat waktu, dan tentang bangun pagi. Sebenarnya artinya tidak cuma hanya itu, artinya itu lebih ke hubungan antara keputusan dan tindakan. Contohnya, kamu bilang ingin hidup sehat, jadi kamu harus bergerak atau menjaga pola makan teman-teman sendiri untuk mencapai tujuan hidup sehat itu sendiri. Nah, contoh yang kedua ada ketika teman-teman ingin belajar bahasa Jepang. Jadi teman-teman harus menghafal sedikit demi sedikit kotoba bahasa Jepang atau huruf-huruf Jepang walaupun dalam keadaan kita sedang malas-malesan. Atau contoh lainnya ketika teman-teman bilang ingin menabung. Ketika kalian atau teman-teman sudah menerima gaji, jadi langsung transfer sebagian gaji untuk ditabung. Nah, kalau gitu akan ada pertanyaan yaitu apa bedanya dengan motivasi? Untuk motivasi itu membuat kita mulai dan sedangkan disiplin itu membuat kita terus berjalan. Nah, analoginya itu seperti api dan kayu bakar. Untuk motivasi itu seperti api dan disiplin itu seperti kayu bakarnya. Ketika kita ingin menjaga api kita untuk tetap disiplin atau melakukan hal-hal apa yang untuk kita mencapai suatu hal yang kita pilih tadi, jadi kita butuh kayu bakar atau disiplin untuk tetap menyalakan apinya atau motivasinya tetap menyala sampai akhir atau sampai kita mencapai tujuan yang kita ingin capai tersebut. Nah, disiplin bukan hanya tentang atau bukan harus berarti kita keras kepada diri kita sendiri. Disiplin yang sehat lebih mirip ke sistem agar diri kita itu lebih mudah melakukan hal yang benar. Misalnya mau olahraga, siapkan atau persiapkan sebelum olahraga. Mau belajar, buat sistem seperti 20 menit belajar, 10 menit istirahat, seperti itu. Mau menabung, otomatiskan transfer. Nah, jadi disiplin itu bukan tentang menjadi orang yang selalu kuat, tapi tentang membangun kebiasaan yang membuat kita tetap disiplin. Nah, jadi untuk disiplin itu kita harus tetap eh, bukan hanya mengeras atau keras terhadap diri kita sendiri. Disiplin itu baik untuk kedepannya atau untuk diri atau hidup kita untuk kedepannya. Nah, di sini kenapa disiplin itu menciptakan perubahan besar? Banyak orang berpikir perubahan diri kita itu dimulai dengan sesuatu hal yang besar. Padahal seringkali hidup berubah dari keputusan kecil, seperti membaca 10 halaman setiap hari atau menghafal 10 khotbah setiap hari, belajar 15 menit setiap hari, menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk masa depan, memperbaiki satu kebiasaan buruk untuk kebiasaan yang lebih baik. Kelihatannya kecil,
tapi waktu yang membuat menjadi besar. Seperti menanam pohon, kita tidak bisa melihat pohon tumbuh setiap hari, tapi kita sadar bahwa pohon itu tumbuh tinggi atau sudah tinggi. Begitu juga dengan diri kita. Nah, disiplin adalah bukti bahwa kita menghargai diri sendiri. Kadang disiplin dianggap sebagai hukuman, padahal disiplin sebenarnya itu adalah kepedulian terhadap diri sendiri. Ngomong-ngomong tentang disiplin, aku sedang memperhatikan dan belajar disiplin dari hal-hal sederhana yang dilakukan oleh orang-orang Jepang tentang disiplin, yaitu tentang disiplin membuang sampah. Di Jepang membuang sampah itu ada hari-harinya, nggak setiap hari bisa buang sampah. Jadi mereka harus disiplin untuk membuang sampah pada hari membuang sampah tersebut. Jadi ketika mereka nggak disiplin untuk membuang sampah, jadi mereka harus membuang sampahnya di kemudian hari ketika ada hari atau jadwal untuk membuang sampah di hari berikutnya. Jadi mau nggak mau mereka harus disiplin untuk membuang sampah ketika mereka tidak mau sampah mereka menumpuk di rumahnya. Dan ada satu hal lagi tentang sampah, orang Jepang ketika di tempat umum atau di tempat keramaian, jarang banget untuk ditemukannya tempat sampah. Tapi orang Jepang itu lebih memilih untuk membawa sampah itu pulang dan membuangnya di rumah daripada untuk membuang sembarangan di tempat keramaian tadi. Walaupun sekecil apapun sampahnya, mereka lebih memilih untuk membuang sampahnya itu dan membawanya ke rumah untuk dibuang di rumah. Nah, dari situ aku kadang berpikir, apakah bakatnya orang Jepang itu emang disiplin seperti ini? Dari membuang sampah saja udah disiplin, apalagi hal-hal yang lain. Tapi setelah aku pelajari, itu bukan bakat, tapi memang itu adalah hal-hal kecil yang selalu mereka lakukan dari usia dini atau sejak mereka masih anak-anak, yang dilakukannya setiap hari, dan itu membuat karakter mereka menjadi disiplin. Nah, itu menjadikannya negara mereka menjadi salah satu negara yang bersih. Kenapa sih kita harus disiplin dan apa sih manfaatnya disiplin? Karena hidup kita itu tidak selaras dengan perasaan kita. Terkadang kita itu sangat bersemangat, bahkan terkadang sebaliknya kita sangat malas sekali, dan terkadang kita itu ragu, dan kita itu juga terkadang takut. Maka dari itu kita membutuhkan disiplin untuk mendukung kita atau membantu kita untuk terus bergerak, walaupun di dalam diri kita itu selalu berubah-ubah. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita disiplin? Yaitu satu, membuat kita menjadi lebih bisa mengendalikan diri. Tanpa disiplin, kita mudah dikendalikan oleh hal yang memberi kenyamanan cepat, seperti menunda pekerjaan, terlalu banyak scroll sosmed, dan memilih hal-hal yang mudah dan bersifat kesenangan sementara. Disiplin melatih kita untuk memilih sesuatu yang lebih penting daripada kesenangan sesaat. Nah, untuk yang kedua adalah membangun kepercayaan diri kita. Setiap kali kita menepati janji kecil kepada diri sendiri, misalnya belajar 30 menit, olahraga 5 menit, atau 1 jam, menyelesaikan tugas secara atau tepat waktu, otak kita itu mulai percaya bahwa diri kita itu bisa diandalkan, dan itu membuat kita menjadi sedikit percaya diri kepada diri kita. Ini membangun rasa percaya diri kita. Dan yang ketiga adalah menghasilkan kemajuan yang terlihat. Banyak keberhasilan bukan berasal dari satu tindakan besar, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Orang belajar sedikit setiap hari biasanya akan mengalahkan orang yang hanya bergerak ketika termotivasi. Dan yang keempat adalah mengurangi stres dan beban hidup kita. Apa itu? Kok bisa mengurangi stres dan mengurangi beban hidup kita? Yaitu disiplin membuat hidup lebih teratur, misalnya mengatur uang, waktu, pekerjaan, dan kesehatan. Dengan sistem yang jelas, yang sudah kita rancang dengan baik, kita akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang sudah kita pilih tadi,
dan itu bisa membuat atau mengurangi stres dalam hidup kita dan mengurangi beban dalam hidup kita. Yang kelima, manfaat yang kelima adalah membuka peluang lebih besar. Bagaimana untuk membuka peluang yang lebih besar itu tadi? Kemampuan yang kuat biasanya dibangun dari konsistensi. Orang yang disiplin dalam belajar, bekerja, atau berkarya cenderung memiliki lebih banyak pilihan karena kemampuan mereka berkembang. Tapi ada satu hal menarik, disiplin bukan hanya soal memaksa diri, tetapi disiplin juga tentang menghargai masa depan kita. Contoh sederhana, kamu memilih untuk tidur cepat, kamu sedang membantu dirimu besok hari agar tubuhmu terasa fit dan bisa melaksanakan atau melakukan aktivitasmu dengan baik di hari tersebut. Dan contohnya ada lagi, kamu hari ini belajar, kamu sedang memberi kesempatan pada dirimu untuk di masa depan untuk yang lebih baik. Jadi mungkin kalimat sederhananya adalah disiplin adalah cara kita mengorbankan sedikit waktu kita sekarang atau kenyamanan kita sekarang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di suatu hari nanti.